Variabel penelitian adalah atribut yang bervariasi antara objek atau individu yang dikaji. Ada dua macam variabel penelitian yang digunakan dalam analisis regresi. Yang pertama, variabel bebas atau X yang mempengaruhi variabel terikat atau Y. Yang kedua, variabel terikat atau Y yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode dalam statistika untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X yang diberikan melalui persamaan model regresi. Berikut adalah persamaan model regresinya beserta keterangannya. Dari parameter persamaan model regresi tersebut, beta 0 kemudian diduga oleh parameter B0, sedangkan beta 1 diduga oleh parameter B1, sehingga dapat dibentuk persamaan seperti berikut beserta keterangannya. Analisis regresi linear berganda memperlihatkan hubungan antara variabel respon Y dan dua atau lebih variabel prediktor X, serta digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai-nilai prediktor X dan menentukan arah hubungan variabel tersebut. Berikut adalah persamaan model analisis regresi linear berganda beserta keterangannya. Sama halnya seperti pada analisis regresi linear sederhana, dalam analisis regresi linear berganda, beta 0 akan diduga oleh B0, beta 1 akan diduga oleh B1, beta 2 akan diduga oleh B2, dan seterusnya. Berikut adalah persamaan parameter penduga analisis regresi linear berganda beserta keterangannya. Koefisien korelasi menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel dengan nilai R lebih besar dari -1 kurang dari 1. Nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif kuat, sementara nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan positif kuat. Nilai koefisien korelasi dapat diperoleh dengan rumus berikut. Koefisien determinasi adalah presentasi variabel respon Y yang dijelaskan oleh variabel prediktor X. Diperoleh dari kuadrat koefisien korelasi dan digunakan untuk mengukur presentasi pengaruh yang terjadi. Nilai koefisien determinasi dapat diperoleh dengan rumus berikut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kesempatan ini yaitu yang pertama, memprediksi suatu nilai dari variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. 2. Memprediksi atau menduga nilai dari variabel respon Y jika nilai variabel prediktornya diketahui, serta bagaimana arah hubungan kedua variabel tersebut dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan yang ketiga, mengetahui hasil analisis regresi linear berganda ketika menggunakan perhitungan manual dan operasi matriks. Dalam analisis ini terdapat 3 variabel yang digunakan. Ketiga variabel tersebut adalah produktivitas hasil panen padi sebagai variabel Y atau variabel respon, lalu luas panen sebagai variabel X1 atau variabel prediktor, dan jumlah produksi padi sebagai variabel X2 atau variabel prediktor. Data yang digunakan oleh kelompok kami didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Data ini adalah data per bulan sepanjang tahun 2022 yang masih berbentuk data mentah, lalu diolah sesuai kebutuhan analisis sehingga menjadi dataset seperti tabel berikut ini. Pada tabel ini terdapat variabel luas panen, jumlah produksi, dan juga produktivitas hasil panen padi yang digunakan pada analisis. Analisis regresi linear sederhana. Pada analisis regresi linear sederhana digunakan variabel respon Y dan salah satu variabel paradoks X. Oleh karena itu, untuk langkah diambil yaitu luas panen sebagai variabel prediktor X dan produktivitas sebagai variabel respon Y. Dan kita bisa lihat pada data yang kita lakukan. Lalu pada data tersebut kita bisa mencari koefisien regresi B1 dengan rumus yang diberikan, maka diperoleh B1 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat yang diperoleh hasil 4,6012 kali 10 pangkat 5. Lalu konstanta B0 interference dengan rumus yang diberikan, maka diperoleh B0 sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat diperoleh hasil 487671,3. Model regresi.
Berikut ini adalah model regresi responnya sebagai fungsi linear dan K variabel prediktor X, yaitu rumusnya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah error, di mana Y dipengaruhi luas panen terhadap produktivitas hasil panen padi, beta 0 interference, beta 1 koefisien regresi, dan error adalah kesalahan acak. Parameter penduga. Model produksi ada kemudian diduga dengan parameter berikut, yaitu Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1, yaitu koefisien kolerasi. Nilai koefisien kolerasi dapat diperoleh dengan sebagai berikut, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, yang diperoleh hasil 0,51328. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai koefisien kolerasi tersebut menunjukkan suatu hubungan yang positif antara variabel produktivitas X dengan variabel respon Y. Lalu ada koefisien determinasi. Pada analisis regresi linear sederhana, nilai koefisien determinasi diperoleh dengan cara pengkuadratan nilai koefisien kolerasi sebagai berikut. R kuadrat yaitu 0,51328 dikuadratkan, yaitu hasilnya 0,263198. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh tersebut menunjukkan sekitar 26,32% variabel respon dapat dijelaskan oleh variabel prediktor. Sementara itu sekitar 73,68% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Meskipun nilai tersebut terbilang kecil, tetapi masih menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon. Pada analisis regresi linear berganda, semua variabel baik respon maupun prediktor dilibatkan dalam langkah-langkah ini. Berikut ini adalah tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan langkah-langkah menganalisis menggunakan regresi linear berganda. Melalui tabel bantu di atas, maka diperoleh yang pertama koefisien regresi B1. Berikut adalah rumus koefisien regresi B1. Komponen rumus koefisien regresi B1 ini ditentukan oleh rumus yang lainnya. Maksudnya adalah kita ambil contoh komponen sigma X2 kuadrat. Itu dapat ditentukan terlebih dahulu dengan rumus sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X2 dikuadratkan dibagi dengan N, yaitu jumlah data. Begitu seterusnya hingga nilai dari koefisien regresi B1 diperoleh sebesar negatif 6,3945 dikali 10 pangkat min 4. Yang kedua ada koefisien regresi B2. Berikut adalah rumus koefisien regresi B2. Dengan langkah yang sama, dengan mencari koefisien regresi B1, maka diperoleh nilai koefisien regresi B2 sebesar 1,24573 dikali 10 pangkat negatif 5. Yang ketiga, kita dapat menentukan konstanta B0. Setelah didapatkan nilai koefisien B1 dan B2, maka nilai konstanta B0 dapat ditemukan menggunakan rumus berikut. Dan substitusikan nilai-nilai dari tabel bantu sehingga diperoleh konstanta B0 sebesar 50,4649. Berikut ini adalah model regresinya. Selanjutnya adalah parameter penduga. Model regresi yang tadi kemudian diduga dengan parameter berikut ini. Sebagaimana yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, nilai-nilai yang menjadi parameter penduga seperti B1, B0, dan B2 kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan regresi di atas. Dengan demikian diperoleh parameter penduga dalam bentuk persamaan regresi berikut ini. Dari persamaan di atas dapat dikatakan bahwa konstanta 50,4649 adalah dugaan Y, yaitu produktivitas, saat seluruh variabel prediktor bernilai 0. Sementara itu, nilai koefisien regresi negatif 6,3495 kali 10 pangkat negatif 4 menyatakan bahwa untuk setiap perubahan satu satuan X1, yaitu luas panen, diharapkan Y, produktivitas, menurun sebesar 6,3495 dikali 10 pangkat negatif 4 unit, serta nilai koefisien regresi 1,24573 dikali 10 pangkat negatif 5 menyatakan bahwa untuk setiap perubahan satu satuan X2, yaitu jumlah produksi dalam bentuk gabah kering giling, diharapkan Y produktivitas meningkat sebesar 1,24573 dikali 10 pangkat negatif 5, tentunya dengan asumsi seluruh variabel lain konstan. Langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien determinasi dengan rumus berikut.
Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diperoleh, maka didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,776563. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sekitar 77,66% variabel respon dapat dijelaskan oleh variabel prediktor. Sementara itu, sekitar 22,34% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon. Selanjutnya ada nilai koefisien korelasi yang dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Dan dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang ada seperti langkah-langkah sebelumnya juga, akhirnya diperolehlah nilai koefisien korelasi sebesar 0,881228. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan suatu hubungan yang positif antara variabel prediktor X dengan variabel respon Y. Seperti yang diketahui bahwa apabila nilai koefisien korelasi semakin dekat dengan angka 1, maka hubungan antara kedua variabel tersebut semakin kuat. Dalam persoalan ini, nilai 0,881228 menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Analisis regresi linear berganda menggunakan operasi matriks. Dalam tahapan ini yang dilakukan adalah untuk menentukan parameter penduga dari model regresi dalam bentuk suatu persamaan penduga. Tujuan dari tahapan ini sama seperti ketika menggunakan cara menghitung manual dengan rumus-rumus di atas. Namun, kali ini digunakan operasi matriks sebagai salah satu alternatifnya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, kita harus menentukan matriks X terlebih dahulu. Matriks ini terdiri dari semua nilai variabel respon, yaitu luas panen HA sebagai X1 dan jumlah prediksi dalam bentuk GKG, yaitu kuintal, sebagai X2. Berikut adalah matriksnya. Langkah yang kedua yaitu menentukan matriks transpose dari X. Awalnya, matriks X berukuran 12 kali 3, kemudian ditranspose menjadi matriks berorde 3 kali 12. Berikut adalah matriksnya. Langkah yang ketiga yaitu mengalihkan kedua matriks tersebut, yaitu matriks X dengan matriks transpose X. Dari perkalian tersebut dihasilkan matriks X transpose X berikut. Langkah keempat adalah menentukan inverse dari matriks X transpose X. Berikut adalah hasilnya. Langkah yang kelima adalah mengalihkan matriks transpose X dengan matriks Y, di mana matriks Y ini berisi variabel respon produktivitas. Berikut adalah hasil perkaliannya. Langkah yang terakhir yaitu yang keenam adalah menentukan nilai parameter penduga dengan cara mengalihkan nilai inverse dari X transpose X dengan X transpose Y sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Dari hasil tersebut maka diperoleh nilai B0 sama dengan 50,4741238, B1 sama dengan negatif 6,39717 kali 10 pangkat negatif 4, dan B2 sama dengan 1,24583 kali 10 pangkat negatif 5, sehingga didapatkan persamaan dari model dugaan berikut ini. Hasil tersebut sesuai dengan hasil ketika menggunakan perhitungan manual, hanya saja berbeda beberapa angka di belakang koma. Dengan demikian, interpretasi dari persamaan tersebut adalah bahwa konstanta 50,474 adalah dugaan Y saat seluruh variabel prediktor bernilai 0. Sementara itu, nilai koefisien regresi negatif 6,39717 kali 10 pangkat negatif 4 menyatakan bahwa untuk setiap perubahan satu satuan X1 yaitu luas panen, diharapkan Y yaitu produktivitas menurun sebesar 6,9717 kali 10 pangkat negatif 4 unit, serta nilai koefisien regresi 1,24583 kali 10 pangkat negatif 5 menyatakan bahwa untuk setiap perubahan satu satuan X2 yaitu jumlah produksi dalam bentuk gabah kering giling, diharapkan Y yaitu produktivitas meningkat sebesar 1,24583 kali 10 pangkat negatif 5, tentunya dengan asumsi seluruh variabel lain konstan. Dari analisis regresi linear sederhana ditemukan persamaan model dugaan untuk hubungan antara luas panen dan produktivitas padi dengan rumus sebagai berikut. Meskipun hubungannya cukup kuat, koefisien korelasi 0,51308 hanya sekitar 26,32% variabel respons yang dapat dijelaskan oleh luas panen atau koefisien determinasi. Pada analisis regresi linear berganda dengan luas panen dan jumlah produksi sebagai prediktor, persamaan model dugaan adalah sebagai berikut. Hubungan yang sangat kuat terlihat dari koefisien korelasi 0,881228 dan sekitar 77,66% variabel respons dapat dijelaskan oleh luas panen dan jumlah produksi, atau koefisien determinasi. Yang terakhir, dalam menentukan parameter penduga terdapat dua metode, perhitungan manual dan operasi matriks.
Meskipun hasilnya setara, operasi matriks dianggap lebih mudah. Analisis regresi linear tidak hanya menggambarkan hubungan variabel, tetapi juga memudahkan pemilihan metode perhitungan yang efisien.